Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Ali dengan NPM 07352311169. Saya berasal dari kelas 4 YF3. Baik, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi konsep OOP dengan menggunakan konstruktor, inheritance, polimorfisme, serta enkapsulasi. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu konstruktor. Jadi, konstruktor itu merupakan metode khusus yang dimana dia akan menginisialisasi nilai awal saat objek dibuat. Sedangkan inheritance itu adalah turunan yang dimana kelas induk akan mewarisi properti dan metodenya ke kelas anak. Kemudian polimorfisme itu dimana kelas anak akan menimpa metode yang ada pada kelas induk atau kelas anak yang memodifikasi metode dari kelas induk. Sedangkan enkapsulasi itu adalah proses penyimpanan data atau proses untuk menjaga data. Nah, kemudian pada ketentuan tugasnya itu diminta untuk membuat 5 kelas di mana masing-masing kelas memiliki 3 metode dan juga 3 properti. Jadi di sini program saya yaitu sistem pendataan produk bunga di Laila Flowers. Baik, kita langsung saja masuk ke programnya. Nah, di sini kelas utama atau kelas induk yang saya buat itu adalah kelas bunga, di mana kelas bunga ini memiliki 3 properti, yaitu properti nama, properti warna, dan properti harga yang disimpan secara protected. Nah, protected ini itu di mana properti dapat diakses di dalam kelas dan kelas turunannya. Nah, kemudian di sini juga menggunakan konstruktor. Yang sudah saya jelaskan tadi, konstruktor ini dia akan menginisialisasi nilai awal dari properti saat nanti objek dibuat. Nah, kemudian di sini ini merupakan inisialisasi dari properti yang ada di kelas bunga, di mana this ini digunakan untuk dapat mengakses nilai dari properti tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada 4 metode yaitu get nama, get warna, get harga, serta tampilkan info. Di sini guna dari get atau getter ini adalah keyword getter ini tuh agar kita dapat mengakses properti yang disimpan secara protected atau private. Sehingga di sini menggunakan get nama, get warna, dan get harga. Nah, kemudian di sini adalah metode tampilkan info, yang dimana dia akan menampilkan informasi mengenai kelas bunga yang terdiri dari nama, warna, serta harga. Baik, kita lanjut ke kelas kedua. Di sini ada kelas potong bunga. Nah, kelas potong bunga ini adalah turunan dari kelas bunga. Astagfirullah. Sebentar. Nah, ini adalah turunan dari kelas bunga, di mana dia mewarisi properti nama, warna, dan harga dari kelas bunga. Tapi di kelas bunga potong ini,
juga memiliki 3 properti tersendiri, yaitu panjang, jumlah, dan juga jenis batang yang disimpan secara private. Sehingga di sini kita juga menggunakan metode get panjang, get jumlah, dan juga get jenis batang agar dapat mengakses properti-properti yang disimpan secara private tersebut. Selain itu, di sini juga menggunakan konstruktor agar dapat menginisialisasi nilai awal pada properti saat nanti objek dibuat. Kemudian di sini juga kita menggunakan parents konstruktor. Mengapa? Karena kelas bunga potong ini kan turunan dari kelas bunga. Jadi kita harus menggunakan parents untuk memanggil serta menggunakan properti dari kelas induk tersebut. Nah, kemudian di sini, oh iya, saya lupa. Di sini pada properti yang disimpan secara private, protected itu merupakan implementasi dari enkapsulasi, yang dimana properti tersebut disimpan atau dijaga agar tidak bisa diakses dari luar kelas. Nah, kemudian di sini pada nih bagian ini di baris 56 yaitu parents tampilkan info. Nah, di sini itu merupakan implementasi dari polymorphism, yang dimana kelas anak itu dia menimpah metode dari kelas orang tua. Kayak di kelas orang tua kan ada metode tampilkan info yang menampilkan nama, warna, serta harga. Nah, di kelas anak ini dia juga menimpah metode tersebut yang dimana dia juga menambahkan informasi di dalam metode tersebut di mana menambahkan panjang, jumlah, serta jenis batang. Jadi pada kelas anak itu dia bisa memodifikasi metode yang ada dari kelas orang tua. Nah, itu disebut dengan polymorphism. Nah, kemudian kita lanjut lagi pada kelas ketiga, yaitu kelas bunga hias. Kelas bunga hias ini juga merupakan inheritance atau turunan dari kelas bunga. Sama seperti kelas bunga potong tadi, juga memiliki 3 properti, media tanam, berat, dan pot tanaman yang disimpan secara private, sehingga di sini juga menggunakan metode get media tanam, get berat, serta get pohon tanaman. Agar apa? Agar dapat mengakses properti yang disimpan secara private. Kemudian di sini juga menggunakan konstruktor dan parents konstruktor. Karena kan ini juga turunan dari kelas orang tua, jadi harus menggunakan parents konstruktor agar dapat ini mewarisi ini nama, warna, serta harga. Kemudian, nah di sini juga pada kelas ketiga ini dia juga menimpah metode dari kelas orang tua, yang dimana dia memodifikasi metode dengan menambahkan informasi mengenai media tanam, berat, dan pot tanaman. Kita lanjut ke kelas keempat, sama juga, hanya saja propertinya itu berbeda-beda, yaitu properti jumlah bunga, warna pita, serta kartu ucapan. Di sini juga menggunakan konstruktor dan parents konstruktor, karena kan kelas keempat ini juga turunan dari kelas induk.
Kemudian di sini menggunakan get jumlah, get warna pita, get kartu ucapan. Jadi metode ini tuh digunakan agar dapat mengakses properti yang disimpan secara private. Karena private itu dia hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri. Nah, kemudian di sini dia juga menimpah metode dari kelas orang tua, yaitu dengan menambahkan informasi pada metode tampilkan info mengenai jumlah bunga, warna pita, dan kartu ucapan. Nah, kita masuk ke kelas terakhir, yaitu kelas paket dekorasi extends bunga. Nah, extends ini adalah keyword dari inheritance atau keyword dari turunan. Jadi kalau ada eh, extends itu artinya berarti kelas tersebut merupakan turunan. Nah, di sini juga memiliki 3 properti berbeda, yaitu ada tema dekorasi, jumlah set, dan lokasi dekorasi. Di sini menggunakan konstruktor juga agar nanti saat objek dibuat itu kan nanti sebentar nanti saya jelaskan. Nah, kemudian di sini ada parents konstruktor juga karena kelas paket dekorasi ini juga merupakan turunan dari kelas bunga. Kemudian di sini, nah, get menggunakan metode get tema dekorasi, get jumlah set, get lokasi dekorasi agar dapat mengakses ini properti yang disimpan secara privat. Kemudian di sini juga terdapat modifikasi metode dari kelas paket dekorasi yang memodifikasi metode yang ada di kelas bunga. Kemudian, nah kita lanjut saja di sini adalah pembuatan objek yang dimana membuat 10 objek sesuai dengan ketentuan yang ada di soal, 10 objek yang dibuat kemudian disimpan di dalam data yang merupakan array. Nah, jadi di sini kan tadi saya menggunakan konstruktor itu agar nanti dapat menginisialisasi nilai awal saat objek dibuat. Nah, itu maksudnya kayak begini. Kan di sini objek bunga potong. Nah, yang pakai yang terakhir aja, pakai yang ini aja ya, pakai dekorasi. Nah, di sini pakai dekorasi kan ada membuat objek pakai dekorasi. Nah, kemudian di sini itu ada ini tema dekorasi. Nah, ini tema dekorasi, jumlah set, dan lokasi. Nanti saat objek ini dibuat, terus dimasukkan nilai-nilai dari properti nih. Ini kan nilai-nilai properti, kayak dekorasi pelaminan, putih gold, 500.000, pernikahan, 5, gedung. Nah, itu kan nilai dari properti. Jadi, kita menggunakan konstruktor ini agar saat kita memasukkan nilai-nilai tersebut, nanti konstruktor secara otomatis dia akan menginisialisasi kalau dekorasi pelaminan ini itu merupakan nilai dari atribut apa, terus putih gold ini tuh merupakan nilai dari atribut apa. Jadi dia kayak secara otomatis dia akan menempatkan posisi masing-masing dari nilai-nilai yang kita masukkan. Jadi kayak tidak perlu satu-satu lagi kita inisialisasi gitu. Nah, selanjutnya di sini adalah baris untuk menampilkan data menampilkan data atau daftar produk bunga pada Laila Flower Shop. Kemudian di sini, nah ini tuh merupakan perulangan di mana dia akan melakukan perulangan pada
objek-objek pada 10 objek ini yang sudah kita buat, kemudian kita simpan di dalam variabel data. Nah, nantinya kayak dia akan dicocokkan gitu. Terus nanti dia akan menggunakan echo untuk menampilkan informasi mengenai produk bunga tersebut. Kita akan melihat hasil runningnya. Let's sebentar. Line 2. Terminalnya besar sekali ya. Nah, ini dia. Ini dia hasil runningnya, di mana menampilkan daftar bunga Laila Flower Shop, di mana terdapat informasi mengenai nama, warna, harga, panjang, jumlah, dan jenis batang. Ini tuh kayak dia menampilkan hasil running nih sesuai dengan ini, sesuai dengan kelasnya. Di sini ini tuh merupakan informasi dari kelas bunga potong. Kemudian ini juga dari kelas bunga potong. Kemudian ini dari kelas bunga hias. Pokoknya dia menampilkan informasi secara keseluruhan dari objek yang sudah kita buat ini. Di sini terdapat 10 objek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, semua objek itu ditampilkan berdasarkan informasi-informasi yang ada pada objek tersebut. Kayak berdasarkan properti-properti dan metode yang ada di dalam objek tersebut. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin masih banyak kesalahan dalam penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.